waktunya untuk bertemu di Sebenarnya. Di sini, saya dan teman saya Kevin akan menjelaskan mengenai program kerja OSIS, yaitu podcast Dewasa. Ya, perkenalkan, nama saya Alexander Kevin dari kelas 9B. Nah, saya di sini akan menyampaikan latar belakang dari program podcast Dewasa. Nah, untuk latar belakangnya banyak siswa berprestasi di bidang akademik maupun non akademik, misalnya juara 1 2 tahun berturut-turut SBMPTN, juara pencaksilat, juara 1 master dan master dan lain sebagainya. Kami sudah berdiskusi dengan Bu Hesti dan Bu Ayu tentang program podcast ini. Podcast sudah kami beri nama yaitu Ngobrol Lama tentang warga Dewasa yang akan di-upload selama satu minggu sekali. Nah, di sini kami juga mau minta ide nih dari teman-teman. Ada usulan dari teman-teman? Kalau malu bisa dicatat aja, atau bilang sama aku. Adakah yang mau menyampaikan idenya? Salah satu silakan. Ibu tambahkan ya. Terima kasih Kevin sama Jidan yang sudah menyampaikan program podcastnya. Ini kalau teman-teman ini kalian ini perwakilan setiap kelas, kira-kira ide dari proses ini menarik nggak bagi kalian? Menarik ya. Ya nanti dengan ide sebenarnya dengan podcast itu semakin membawa SMP 8 terkenal di dunia luar, baik maya maupun nyata. Gitu ya. Nah ini proses kan tidak bekerja sendiri, artinya tema yang penting. Akan nanti tidak semua yang membuat adalah OSIS, tapi kita minta saran dari teman-teman semua. Ini OSIS kita masukan tema apa yang tepat nanti untuk podcast selanjutnya, supaya kalian merasa memiliki podcast juga milik kami. Siapa tahu nanti kalian akan menjadi narasumber. Silakan. Saya dulu sebutkan dari kelas berapa, namanya siapa? Sebelumnya dari kelas berapa, sama siapa? Saya dari kelas 9. Saya memiliki posisi saran dari saya sebenarnya program istilah itu sebenarnya bisa dari SMP atau program investasi itu yang saya sebenarnya Terima kasih. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat, saran apa saja boleh. Aku tidak apa. Adakah yang dicatat pakai kertas? Cukup ya? Ya. Sekian itu saja penjelasan dari kami. Terima kasih atas pendapat yang akan kami tampung dan akan kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Setia Suparman, Bapak Kepala Sekolah SMP 8, kemudian Bu Ayu selaku wakil kesiswaan dan Kevin serta Jenar sebagai pengurus OSIS. Terima kasih
sudah berkenan hadir di sini, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Riyad karena sudah kersa memberikan waktu luang untuk kami bisa berkumpul bersama di sini. Dalam pertemuan ini kami mau memohon izin kepada Bapak menyampaikan ide dari anak-anak pengurus OSIS tentang suatu program kegiatan, di mana dalam program kegiatan yang diusung anak-anak OSIS ini mereka sudah memunculkan ide sebuah program yang berdampak positif bagi murid di seluruh SMP Negeri 8. Nah, untuk itu waktu kami berikan kepada Jenar dan Kevin untuk menjelaskan seperti apa usulan program dari OSIS. Silakan Jenar. Terima kasih Bu Hesti karena sudah memberikan waktu untuk menjelaskan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ibu. Selamat siang Bu Hesti. Selamat siang. Di sini kami selaku perwakilan OSIS ingin menjelaskan mengenai ide yang akan kami laksanakan. Banyak siswa atau teman-teman di SMP Negeri 8 Surakarta yang mempunyai prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik, misalnya seperti juara 1 2 tahun berturut-turut FLSDUN, juara 1 Mapkris dan Makat, juara keguritan tingkat provinsi, juara pencaksilat, dan lain sebagainya. Banyak siswa yang terampil di depan umum atau public speaking, sehingga kami berharap dapat difasilitasi untuk mengasah kemampuan kami agar semakin percaya diri. Banyak siswa juga yang terampil di bidang IT. Untuk semakin meningkatkan eksistensi dan popularitas SMP Negeri 8 Surakarta di mata masyarakat, supaya lebih percaya bahwa kualitas SMP Negeri 8 Surakarta patut dibanggakan, banyak masyarakat yang berminat dan untuk mendaftarkan sekolah di SMP Negeri 8 Surakarta. Nah, sebelumnya kami juga sudah berdiskusi dengan Bu Hesti dan Bu Wahyu terkait hal ini, sehingga kami sebagai pengurus OSIS dapat berpikir dan muncul ide-ide kreatif. Dari berbagai ide yang muncul, kami menyepakati untuk mengambil program podcast. Podcast sudah kami beri nama Pak, yaitu Obrol Tawa, atau kepanjangannya Ngobrol Lama tentang Warga Depan Sekal, yang akan dilakukan atau diupload seminggu sekali dengan tema yang bervariasi. Tetapi dalam waktu dekat, kami akan ambil tema siswa berprestasi. Untuk jenis tema ini, kami sudah melakukan survei melalui angket kepada satu perwakilan setiap kelas. Demikian Bapak, kami mewakili pengurus OSIS dalam menyampaikan ide. Mohon Bapak berkenan untuk memberikan tanggapan. Terima kasih Bu Hesti, Bu Wahyu, pengurus OSIS. Terima kasih sekali anak-anak, ada ide yang bagus sekali dan di dalam mewadahi potensi teman-teman sehingga akan nampak dan akan menggugah yang lain, anak-anak yang lain bisa termotivasi setelah anak-anak yang berprestasi bisa tampil, kemudian diperhatikan oleh teman-temannya sehingga ada motivasi untuk teman yang lain. Berkaitan dengan apa namanya tadi? Podcast yang diberi judul apa tadi? Obrol Tawa. Obrol Tawa. Perlu diketahui ya, di SMP Negeri 8 itu sudah beberapa tahun yang lalu memang sudah dilakukan atau diadakan podcast, dan saya sudah memfasilitasi ini berkaitan dengan tempat. Yang pertama ada di studio musik, di situ juga bisa digunakan untuk podcast, dan alhamdulillah di perpustakaan tempatnya juga sejuk, tempatnya baik, nyaman, nanti juga bisa digunakan untuk kegiatan semacam itu. Nah, ini terima kasih sekali ada ide yang cemerlang dari anak-anak semuanya. Tolong nanti itu bisa ditindaklanjuti. Tadi awalnya dari anak-anak yang berprestasi sudah mendapatkan penghargaan,
baik dari kota maupun dari provinsi ya, atau mungkin enggak. Dan kebetulan dari nasional kita mengharapkan yang akan datang lebih banyak lagi. Itu tanggapan kami, senang mengharap potensi anak-anak bisa diwujudkan melalui podcast itu dan melalui yang kegiatan yang lain, terutama di podcast yang diberi nama Obral Tawa. Mudah-mudahan selain hanya bisa tertawa, tapi juga bisa punya pikiran atau ide yang baik untuk kita semua, untuk sekolah SMP Negeri 8 Cilangkap. Begitu. Ada mungkin ada yang perlu dibicarakan lagi? Mungkin dari Bu Ayu ada tambahan kok. Saya ingin menambah intinya untuk podcast yang sudah diberi nama Obral Tawa ini, Bapak Kepala Sekolah sudah memfasilitasi baik itu tempat, waktu, dan semua yang kita butuhkan. Mohon ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Kalau perlu nanti setiap tema yang kalian ini, tolong anak-anak semuanya dari kelas 7, 8, 9 difasilitasi. Begitu Bapak, saya menambahkan saja. Cuma saya mendengar kata atau kalimat itu ya, Obral Tawa, jadi saya tersenyum terus dan juga bisa tertawa. Mudah-mudahan tidak hanya tertawa saja, tapi dengan canda dan tawa itu membawa inspirasi, ada ide-ide baru yang diungkap di situ. Memang anak-anak kemarin juga konsultasi Bapak terkait dengan nama yang diberi Obral Tawa ini, karena anak-anak juga menginspirasi, sepertinya menarik. Ini bukan hanya humoran belaka, tetapi di situ ada ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Gitu, Pak. Iya. Terima kasih. Bangga Bu Esi. Terima kasih Pak Triat, Bu Ayu, anak-anak OSIS yang sudah menyampaikan idenya kepada Bapak Triat, dan alhamdulillah gayung bersambut karena Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan lampu hijau kepada kalian, kepada warga sekolah untuk lebih mengasah keterampilan diri, bukan hanya mengasah keterampilan saja, tapi bisa menggali, bisa memotivasi, akhirnya seluruh warga Depanska ini bisa ter-up kebaikan-kebaikannya sehingga budaya positif di sekolah semakin membudaya. Dan dari program ini kami juga sudah melihat bahwa di situ sudah ada unsur suara, ide dari kalian, kemudian ada pilihan, terbukti dari banyaknya ide-ide kreatif tadi, kemudian dipilih salah satu, kemudian yang terakhir karena sudah disepakati, maka menjadi tanggung jawab kalian nanti sebagai pemilik program itu bagaimana menjaga, merawat supaya tetap eksis, tetap produktif, dan tentunya tetap menarik bagi semua pemirsanya, begitu ya. Iya. Ini kebetulan kan, maaf, kelas 9 ya? Ya. Tahun pelajaran ini kan pada akhir tahun pelajaran kalian kan ada kelulusan, mudah-mudahan lulus. Apa yang sudah kalian berbuat, ide-idenya bisa diteruskan di kelas 7, kelas 8, kelas 7. Nanti kelas 8 naik kelas 9, kelas 7 naik kelas 8. Jadi tidak hanya anak ini OSIS berdua ini yang tampil atau mengungkapkan ide, tetapi disambut oleh adik-adik kelas. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas apresiasi, dukungan, motivasi, dan semangat untuk kami agar lebih terampil dalam memanfaatkan kekuatan yang kami miliki. Kami berusaha untuk konsisten dalam berkegiatan, kreatif dalam berprogram, dan kreatif dalam
tadi dari kelas. Ini kan kebetulan istirahat ya Bu ya. Iya. Saya mau minta waktunya sebentar. Boleh, Bisa boleh, ya Bu ya? boleh. Waktu aja kan yang diminta. Jangan uangnya yang udah habis. Iya. Gini Bu Anita sama Bu Anita, ini di tugas CGP saya di modul terakhir itu kan tentang program yang berdampak positif pada murid. Ini saya mau sharing pada ibu semua tentang suatu program. Ini berkaitan dengan prakarsa perubahan saya, di mana saya itu mengusulkan peningkatan kreativitas siswa untuk meningkatkan interaksi sosial di antara warga sekolah. Gimana interaksi yang positif, adil, dan bijaksana. Sebelumnya, seminggu yang lalu itu saya sudah bertemu dengan pengurus OSIS dan Waka Kesiswaan, Bu Wahyu. Saya sudah menyampaikan aset yang kita miliki di sekolah itu, Bu, khususnya aset manusia dan aset fisik, di mana kita bisa tahu sendiri ya Bu ya, bahwa anak-anak kita itu ternyata luar biasa, potensinya banyak, ya banyak yang berbakat, itu pun tidak hanya sampai di bakat, dia bisa menunjukkan lewat prestasinya. Nah, untuk anak-anak yang tidak berprestasi, mereka pun juga ada yang menunjukkan bakatnya di bidang public speaking, Bu, gitu. Jadi, waktu saya bertemu dengan anak-anak itu, mereka langsung klik, tahu apa yang ini ya, gitu. Mereka langsung muncul ide-ide gini aja Bu, dikemas seperti apa Bu. Nah, dari banyaknya ide-ide kreatif itu, terus disepakati satu ide Bu, yaitu idenya itu podcast. Bahkan anak-anak itu langsung muncul loh, nama podcastnya langsung ada. Iya, apa? Nama podcastnya itu Obral Tawa. Loh Bu, ya berarti nggak cuma toko loh Bu. Tawa ya. Benar sekali, anak-anak memang cerdas sekali. Obral Tawa itu akronim Bu, kepanjangannya ngobrol lama tentang warga Depanska. Oh iya, keren. Iya, memang kita memilih biar mirip ya antara akronim sama pengertiannya. Bahkan kemarin waktu minggu yang lalu kita sudah menghadap Bapak Kepala Sekolah itu, Bapak Kepala Sekolah langsung tertawa mendengar kata Obral Tawa itu. Dan tawanya bisa juga. tahu. Dan anak pun nggak ragu-ragu lagi menyampaikan hal itu. Lalu begini Bu, di tahapannya itu saya itu ada 2 langkah Bu, namanya tahapan buat pertanyaan sama ambil pelajaran. Nah, untuk yang buat pertanyaan sudah saya lakukan di minggu yang lalu. Nah, itu waktu saya bertemu dengan anak-anak OSIS itu, ketemulah satu ide, kemudian kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, dan sudah bertemu dengan seluruh warga sekolah, siswa, itu diwakili oleh satu siswa setiap kelas. Oh gitu. Jadi ini nanti narasumbernya siswa yang berprestasi gitu ya Bu ya? Iya, bagus banget ini. Itu, harapannya nanti bisa kasih motivasi buat teman-temannya yang lain gitu ya. Sama sharing dia gimana bisa menang, prestasi dia. Iya. Selain itu juga bisa meningkatkan interaksi sosial antara siswa. Karena selama ini kalau kita melihat kan masih ada ya Bu yang namanya circle, kemudian temannya ya itu saja. Bahkan kalau di kelas kelompokan, nggak mau sama ini, aku maunya sama yang itu saja begitu. Jadi ini bisa meningkatkan. Nah ini Bu, di hari ini saya itu sedang ada di tahap yang A. Tadi kalau B sudah seminggu yang lalu, kemudian ini di tahap yang A itu yaitu ambil pelajaran. Saya ingin mengambil banyak konsep atau pengalaman dari Bu Anita, Bu Nita yang notabene itu punya kemampuan public speaking yang bagus, yang nanti bisa ditularkan pada siswa-siswa supaya program nanti bisa berjalan dengan lancar Bu. Begitu Bu. Mungkin saya bisa menanyakan ya Bu ya, Bu Nita, gimana tuh sebenarnya public speaking yang bisa menggugah selera yang nonton seneng, terus hostnya itu juga bisa berapi-api ngomongnya gitu dan tidak membosankan, artinya tidak terlalu lama tapi isinya sudah tujuannya udah kena gitu. Itu gimana Bu? Kalau menurut saya sih yang pertama itu wajib cari siswa yang memang berpotensi di situ. Artinya kan kita punya banyak sekali siswa yang pintar ngomong, tapi pintar ngomongnya itu yang terarah, bukan pintar ngomong yang cuma celometan dan celelekan saja ya. Pintar ngomong yang memang terarah, kemudian sama tempat itu juga mempengaruhi. Karena biasanya kalau kita podcast itu kan tempatnya di studio, kemudian terkesan agak kaku. Ini mungkin semua kan dari siswa ya. Harapannya kan hostnya siswa, kemudian narsumnya juga siswa, maka
bisa dikemas dengan cara yang sedikit kekinian, artinya tidak harus di studio. Kita kan kebetulan juga punya studio bagus, nggak harus di situ melulu sih. Kita bisa cari tempat-tempat yang lebih santai, ibarat kata kayak warung kopi, tapi nggak harus ke warung kopi sih. Kita di lobi atau di bawah pohon yang indah, ya di taman atau di perpustakaan, atau ketika mereka bertemu satu dengan yang lain. Jadi misalkan kayak waktu istirahat bertemu secara tidak sengaja di bawah tangga atau di mana lah, dari situ mulai ngobrol. Nah, podcastnya dibuat di situ. Jadi konsep tempatnya, kemudian konsep manusianya juga kita perlu latih lah siswa-siswa itu supaya bisa jadi host yang keren tadi kata Besti. Kita seleksi dulu dari sekian banyak siswa itu. Kemudian diajari dulu gimana sih openingnya, gimana sih closingnya, gimana sih tengah-tengahnya. Dan dengan bahasa yang istilahnya sesuai dan masuk dengan usia mereka. Berarti nggak harus yang apa ya, resmi gitu. Ya, Indonesia yang bahasa Indonesia yang baku, EYD itu nggak usah. Iya. Malah kaku ya, Iya, mungkin malah kaku. nambah Lebih. sedikit untuk kemasannya itu lebih ke tadi kan apa Bu? Obrol Tawa. Berarti kan ada komedinya biar nggak iya. terkesan kaku gitu pembahasannya itu. Dikasih apa ya, kayak semacam jargon untuk obrol tawa gitu ya. Iya, Yang setiap bisa. kali podcast selalu ada itu gitu ya. Jadi penonton itu ini Kayak Iya, dulu Pak. ada, ya bukan mau sebut merek ya, tapi misalkan ceriwis yowis gitu kan, jadi kesannya iya. itu ya, kita Iya, obrol iya. tawa apa kan jargonnya. Iya, iya. Iya, ini memang begitu Bu. Apalagi anak-anak kelas 9 kan sudah banyak yang lulus ya, ini, Bu, ya. Betul. Padahal mereka itu yang baru saja meraih prestasi, Iya. dapat juara-juara itu. Nah, itu nanti sesuai dengan keinginan mereka yang mau jadi narsumnya nanti ya anak-anak kelas 9 dulu yang berprestasi. Nah ini jadi warisan ini buat adik-adik. Ya, iya benar. Kira-kira kalau yang seperti itu ya cocok ya Bu ya, bisa meningkatkan interaksi sosial ya Bu ya, Iya, antara bisa. adik kelas sama kakak kelas. Iya, jadi relasinya nggak terputus gitu loh. Jadi untuk adik-adik kelasnya bisa belajar banyak dari kakak-kakaknya. Ya, tapi itu tadi pun juga karena kita tadi temanya warga Depansa, anak-anak juga usul Bu. Jadi tidak mesti siswa ya Bu ya, bisa jadi nanti guru. Oh ya ini. Kok langsung tunjuk? Oh ini. Kepala sekolah, penjaga sekolah, itu bisa jadi orang tua, Iya. juga bisa. Mungkin masih ada tambahan Bu? Kalau seperti Iya. apa Bu? Edit videonya itu loh Bu, biar menarik itu gimana Bu? Kalau podcastnya tadi kalau ideal itu berapa lama toh? Durasinya itu ya sekitar menurut saya ya 30-40 menit sudah Sudah cukup lama. ya, sudah termasuk lama. Kalau untuk usia mereka loh, ini editingnya jadi siswa atau ada tim sendiri nanti editingnya? Editingnya itu dari siswa Bu. Oh, Kebetulan siswa. nih waktu saya di kelas tadi curah pendapat itu loh, apa nanti yang bisa kamu perankan saat podcast itu berlangsung, itu sudah ada anak tadi ya, saya mau edit videonya Bu, saya mau jadi Jadi hostnya ada Bu. potensinya juga. Iya, Bu. iya, meskipun itu bukan pengurus OSIS, anak perwakilan kelas itu ada yang seperti itu. Berarti mereka sudah mengukur dirinya sendiri, Iya, dia betul. mampu ya Bu, Dan ya. berminat di Dan situ. berminat, Iya. iya. Biasanya kalau udah minat kan dia totalitas di situ. Kita tinggal dampingi aja. Baik Bu Nita dan Bu Anita, banyak sekali yang saya dapat dari percakapan hari ini, sudah saya catat, nanti akan saya kemas dan akan kami beritahukan kepada anak-anak tersebut, pengurus OSIS utamanya, supaya podcast saudaranya bisa sebenarnya membuat orang lain itu menunggu kabar ya, ya. Terima kasih Bu Ya, Nita. Sama-sama ditunggu obrolan tawanya ya. Berapa episode 1 ya? Nah, episode 1 ya. Terima kasih. Ya, sama Bu Esti, sukses ya. Terima kasih. Ya, ya, terima kasih. Terima kasih.